warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fiarala Alanda dengan NIM 23011110033 kelas A, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video presentasi ujian akhir dengan mata kuliah perbandingan pemerintahan dengan dosen pengampu Pak Haskon Puadi Nasution, SIP MIP. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan judul makalah Perbandingan Bentuk Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia dan Negara Federal Meksiko. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara mengorganisasikan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Sementara itu, sistem pemerintahan mengacu pada mekanisme kerja dan struktur yang mengatur pembagian kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, negara federal adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki otonomi tertentu. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan tantangan pemerintahan, terutama dalam mengakomodasi keragaman wilayah, budaya, dan kebutuhan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan negara kesatuan Indonesia dengan negara federal Meksiko. Yang pertama yaitu negara kesatuan Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di Indonesia, kekuasaannya berada di tangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya diatur melalui otonomi daerah. Selanjutnya, ciri-ciri negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pemerintah pusat sebagai atau menjadi pengendali utama kebijakan negara. Yang kedua, di Indonesia tidak memiliki negara bagian tetapi memiliki provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, di Indonesia memiliki sistem desentralisasi yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, keuntungan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencegah fragmentasi atau perpecahan wilayah. Jadi, kesimpulannya, sebagai negara kesatuan, Indonesia mengutamakan persatuan dalam keberagaman dengan menerapkan prinsip atau sistem desentralisasi untuk mendukung pemerintahan yang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negara federal Meksiko. Meksiko adalah negara federal dengan 32 entitas federasi, yaitu 31 negara bagian dan 1 distrik federal. Di Meksiko, sistem federalnya hampir sama seperti Amerika Serikat, yang dimana pemerintah pusat berbagi kekuasaan dengan pemerintah negara bagian. Selanjutnya adalah karakteristik utama negara federal Meksiko, berdasarkan sistem politik. Meksiko adalah republik demokratis dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Selanjutnya, berdasarkan sistem pemerintahan. Meksiko menganut sistem presidensial yang dimana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas di tingkat nasional. Jadi, kesimpulannya adalah Meksiko adalah negara federal yang secara hukum pelaksanaannya lebih terpusat dibandingkan dengan negara federal lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan negara kesatuan Indonesia. Kelebihannya diantaranya yang pertama, pemerintahan lebih terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih cepat dan seragam. Yang kedua, menjaga persatuan dan integrasi nasional di tengah keberagaman. Selanjutnya adalah kekurangan dari negara kesatuan Indonesia. Yang pertama, rentan terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang kedua, aspirasi daerah terkadang kurang terakomodasi secara optimal. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan negara federal Meksiko. Kelebihannya
Di antaranya yang pertama adalah otonomi yang lebih besar dapat memungkinkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, kekuasaan yang tersebar dapat mengurangi resiko sentralisasi yang berlebihan. Kekurangannya di antaranya yang pertama adalah koordinasi antar negara bagian menjadi rumit. Yang kedua, potensi kesenjangan sosial dan ekonomi wilayah menjadi lebih tinggi. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.